Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar tematik ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 Mupel IPA, yaitu tentang macam-macam metamorfosis hewan. Oke, kita langsung lanjutkan ke materi saja ya. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang Bu Shirley akan menjelaskan dulu tentang metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan atau lebih, ya, yaitu dimulai dari telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi imago atau dewasa. Contoh-contoh hewan yang metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Nah, berikut setelah ini Bu Sherly akan memaparkan tentang contoh-contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna. Nah, contoh hewan pertama yang bermetamorfosis sempurna adalah katak. Ya. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di air. Nah, proses daur hidup katak yaitu yang pertama telur, ya, bertelur di air. Setelah itu, setelah 10 hari telur menetas akan berubah menjadi kecebong. Ya, berubah dulu menjadi kecebong tanpa kaki. Setelah 3 minggu, kemudian kecebong tersebut berubah menjadi kecebong berkaki. Jadi, setelah 3 minggu, kecebong tersebut tumbuh kaki. Nah, setelah itu, setelah 8 minggu, kemudian kecebong berkaki tersebut berubah menjadi katak berekor atau katak muda. Ya. Nah, lalu ekornya memendek, bernafas dengan paru-paru, dan pada akhirnya tumbuh sempurna berubah menjadi katak dewasa. Jadi, katak itu melewati metamorfosis sempurnanya dari telur menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong berkaki, katak berekor, dan imago atau katak dewasa. Yaitu daur hidup nyamuk, ya. Daur hidup nyamuk dari telur hingga menjadi pupa sehingga terjadi di air, ya. Jadi nyamuk itu pertumbuhannya berada di gubangan air, ya. Proses daur hidup nyamuk betina bertelur lalu menetas menjadi jentik ya, atau cacing kecil, kemudian menjadi cacing-cacing kecil itu berubah menjadi pupa, dan kemudian pupanya itu menjadi nyamuk muda, kemudian tumbuh menjadi nyamuk dewasa, seperti itu. Nah, Bu Sherly mau berpesan, jangan lupa ya, kalau kalian memiliki bak air, bak yang ada di kamar mandi atau ember, itu selalu dibersihkan minimal 3-7 hari sekali, ya. Itu supaya terhindar dari jentik-jentik nyamuk, biar nyamuk itu tidak berkembang dan tidak menyebabkan penyakit demam berdarah. Yang ketiga, ada daur hidup lalat, ya. Lalat termasuk hewan yang bermetamorfosis sempurna, ya. Lalat itu sukanya hidup di tempat yang kotor. Ia berkembang biak dan mencari makanan di tempat sampah, fase serta tempat kotor lainnya. Ya, jadi kalau kalian ada lalat yang menghindari makanan, yang menghinggapi makanan, lebih baik kalian hindari makanan tersebut karena biasanya sudah diteluri oleh lalat, karena telur dari lalat itu bisa menyebabkan perut kita sakit. Nah, proses daur hidup lalat yaitu yang pertama, lalat betina meletakkan telur di tempat sampah, kotoran atau tempat yang memiliki sumber makanan. Telur lalat tersebut berubah menjadi larva atau belatung, ya. Pasti tahu ya belatung itu menjijikannya seperti apa. Nah, belatung sangat menyukai daging atau buah busuk. Biasanya dia memang hinggap di daging-daging, di tempat sampah, atau di buah-buah yang busuk atau makanan yang busuk. Belatung tumbuh menjadi pupa, kemudian bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Pupa di sini tersebut
biasanya juga disebut atau kepompong ya, tapi bukan menjadi kupu-kupu tapi menjadi lalat. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan atau kurang dari 3 tahapan, yaitu telur menjadi nimfa atau larva, kemudian menjadi hewan dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, hanya saja ia berbentuk sempurna. Terus yang ketiga, metamorfosis tidak sempurna banyak terjadi pada serangga seperti kecoa, capung, dan jangkrik. Berikut ini, setelah ini, Shirley akan memberikan contoh-contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, berikut ini ada contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, yaitu kecoa. Ya. Proses daur hidup kecoa dimulai dari kecoa betina bertelur, meletakkannya pada permukaan tanah atau tumpukan sampah. Telur menetas menjadi nimfa atau kecoa kecil, tetapi tidak memiliki sayap. Nah, kemudian setelah itu nimfa mengalami pergantian kulit lalu berubah menjadi kecoa dewasa dan memiliki bentuk yang sempurna dan bersayap. Ya, jadi itu urutannya. Hanya ada 3 ya, dan tidak berubah bentuknya ya, dari telur menetas sampai menjadi kecoa biasa dewasa tidak ada perubahan bentuknya. Yang kedua adalah daur hidup capung ya. Proses daur hidup capung yaitu capung betina meletakkan telur pada tumbuhan hidup di air. Ya, jadi capung itu pertumbuhannya di daerah tumbuhan yang ada di air. Nah, kemudian telur diselimuti lendir. Telur berubah menjadi larva setelah 2 hari sampai 1 minggu. Nah, larva tersebut berubah menjadi nimfa. Nimfa tersebut ya merupakan salah satu predator pemangsa ikan dan berudu. Jadi, nimfa dari capung atau anakan dari capung itu dia makan anak-anak ikan dan berudu katak. Nimfa mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali sebelum akhirnya menjadi capung muda. Nah, capung muda kemudian hidup di daratan sampai akhirnya berubah menjadi capung dewasa. Bentuknya dari telur menetas sampai menjadi capung dewasa tidak ada perubahan. Nah, yang ketiga adalah daur hidup jangkrik ya. Proses daur hidup jangkrik diawali dari jangkrik betina meletakkan telur di dalam pasir. Kemudian telur itu menetas ya menjadi nimfa. Nah, nimfa tersebut atau jangkrik kecil tersebut pada fase nimfa terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Setelah pergantian kulit, yang terakhir nimfa berubah menjadi jangkrik dewasa. Seperti itu ya, perubahan jangkrik daur hidup jangkrik, mohon maaf. Nah, Bu Shirley tekankan lagi ya, metamorfosis itu terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu dibagi menjadi 4 tahap atau lebih, dan bentuknya itu dari tahap pertama sampai akhir berubah-ubah. Tapi kalau daur hidup metamorfosis tidak sempurna itu biasanya terjadi 3 tahapan dan bentuknya dari setelah menetas dari telur itu tidak berubah sampai menjadi dewasa ya. Jadi yang perlu diingat, metamorfosis itu ada 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perbedaannya, metamorfosis sempurna itu terbagi menjadi 4 tahapan atau lebih, dan biasanya setiap tahapan itu bentuknya berbeda-beda. Itu kalau metamorfosis sempurna. Jika metamorfosis tidak sempurna, itu terbagi menjadi 3 tahap, dan bentuknya dari setelah menetas dari telur itu, ya, dari nimfa sampai menjadi dewasa itu tidak terjadi
perubahan. Jadi anak-anak bisa mengingat itu ya. Itu kata kunci untuk membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Itu saja yang bisa Bu Sherly sampaikan hari ini. Semoga anak-anak paham tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, dan semoga bermanfaat ilmu dari Bu Sherly ini. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bu Sherly. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.